Anak-anak, pernahkah kalian memperhatikan jika matahari itu seolah-olah bergerak dari timur ke barat? Nah, kira-kira kenapa ya hal itu bisa terjadi? Yuk kita pelajari bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih selalu semangat dan sehat selalu ya. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari materi IPA di tema 8, yaitu tentang rotasi dan revolusi bumi. Yang pertama yaitu rotasi bumi. Rotasi bumi merupakan perputaran bumi pada porosnya. Jadi tanpa kalian sadari, bumi yang kita tinggali itu ternyata berputar. Namun kita tidak merasakan perputarannya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena ukuran kita sangat kecil jika dibandingkan dengan ukuran bumi, sehingga kita tidak terlalu merasakan adanya perputaran dari bumi ini. Nah, jadi bumi itu berputar pada porosnya dan bisa kita sebut dengan rotasi bumi. Nah, ketika bumi melakukan suatu gerak rotasi itu, kita sebut dengan kala rotasi. Untuk menyelesaikan satu gerak rotasi ini, bumi memerlukan waktu selama 23 jam 56 menit 4 detik, atau yang kita bulatkan menjadi 24 jam atau 1 hari. Nah, kira-kira ketika bumi berotasi, berputar pada porosnya, itu bisa menimbulkan akibat-akibat tidak ya? Nah, ternyata bisa. Nah, akibat dari rotasi bumi ini yang pertama yaitu pergantian atau terjadinya siang dan malam. Nah, ternyata pergantian dari siang ke malam hari yang setiap hari kita alami itu merupakan akibat dari adanya gerak rotasi bumi. Daerah-daerah yang terkena pancaran sinar matahari akan mengalami siang hari, sedangkan daerah-daerah yang terhalang sinar matahari akan mengalami malam hari. Kemudian akibat yang kedua yaitu gerak semu harian matahari. Nah, gerak semu harian matahari ini terjadi ketika kita melihat seolah-olah matahari itu bergerak dari timur ke barat. Jadi gerak semu harian matahari itu adalah gerak matahari yang seolah-olah matahari bergerak dari timur ke barat akibat dari adanya rotasi bumi. Nah, namun bukan berarti matahari itu beneran bergerak ya, melainkan itu disebabkan karena bumi kita ini berputar dari barat ke timur, sehingga seolah-olah kita melihat kalau matahari itu bergerak dari timur ke barat. Kemudian akibat yang ketiga adalah perbedaan dan pembagian waktu di bumi. Nah, kita tahu ya kalau bumi itu banyak sekali pembagian waktunya. Nah, karena di Indonesia terletak di antara 95 derajat bujur timur dan 141 derajat bujur timur, maka panjang wilayah Indonesia itu sekitar 46 derajat. Nah, kan tadi bumi itu berputar pada porosnya atau berputar itu sejauh 360 derajat. Dan ternyata setiap perbedaan 15 derajat, maka setiap daerah itu akan mengalami perbedaan waktu selama 1 jam. Nah, berarti kan tadi wilayah Indonesia panjangnya sekitar 46 derajat. Nah, kalau kita bagi 15 derajat, itu hasilnya akan mendekati angka 3. Berarti wilayah Indonesia akan mengalami 3 wilayah waktu, yaitu yang pertama waktu Indonesia Barat atau WIB. Kemudian yang kedua adalah waktu Indonesia Tengah atau WITA, dan yang ketiga adalah waktu Indonesia Timur atau WIT, yang masing-masing itu berbeda 1 jam. Ingat, setiap perbedaan 15 derajat itu waktunya berbeda 1 jam. Dan acuan pembagian waktunya itu ada di Greenwich. Itu adalah garis bujur 0 derajat atau kita kenal sebagai GMT, Greenwich Mean Time. Itu adanya di London ya. Jadi kota Greenwich itu ada di London. Kemudian akibat rotasi bumi yang keempat adalah terjadinya gerakan udara atau angin. Nah, di pergerakan udara atau angin ini kita kenal dengan
angin laut dan juga angin darat. Ini sudah kalian pelajari di materi sebelumnya ya. Nah, kalian pasti masih ingat apa yang dimaksud dengan angin darat, apa yang dimaksud dengan angin laut. Nah, ternyata angin laut dan angin darat itu sendiri terjadi karena bumi kita berotasi ya. Nah, jangan lupa angin darat atau angin laut itu terjadi akibat adanya rotasi bumi. Angin laut itu apa? Angin laut itu adalah angin yang bergerak atau bertiup dari laut ke darat. Nah, sedangkan angin darat yaitu angin yang bertiup dari darat ke laut. Biasanya angin darat dan angin laut ini digunakan oleh nelayan untuk menangkap ikan. Angin laut biasanya terjadi di siang hari, di mana daerah dataran pantai akan lebih panas daripada di laut, sehingga nanti anginnya bertiup dari laut ke darat. Nah, kalau angin darat sendiri itu terjadi pada malam hari, di mana pada waktu malam hari laut lebih panas jika dibandingkan dengan daratan, sehingga angin akan bertiup dari darat ke laut. Nah, itu tadi adalah pembahasan dari akibat dari rotasi bumi. Kemudian, yang kedua adalah revolusi bumi. Revolusi bumi adalah gerakan bumi saat mengelilingi matahari pada orbitnya. Waktu yang diperlukan bumi untuk mengelilingi matahari selama satu putaran itu disebut dengan kala revolusi. Dan kala revolusi bumi itu setara dengan 365 seperempat hari atau 1 tahun. Nah, sekarang kita bahas ya apa saja akibat dari revolusi bumi tersebut. Yang pertama yaitu pergantian musim. Di negara-negara Eropa biasanya mengalami 4 musim ya. Ada musim panas, musim dingin, musim gugur, dan juga musim semi. Sedangkan kita yang berada di daerah tropis atau daerah khatulistiwa, yaitu di Indonesia, hanya mengalami 2 musim saja, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Jadi kenapa kok kita itu mengalami pergantian musim? Itu diakibatkan karena adanya revolusi bumi atau bumi mengelilingi matahari. Nah, sebenarnya bumi itu kan berputar mengelilingi matahari, dan posisi bumi itu ternyata tidak lurus tetapi agak miring. Jadi ketika mengelilingi matahari itu posisi bumi itu tidak lurus tetapi agak miring. Nah, kemiringannya ini yaitu sekitar 23,5 derajat dan mengarah ke timur laut. Nah, pada suatu saat bagian kutub utara bumi akan terletak jauh dari matahari, sedangkan kutub selatan akan dekat dengan matahari. Maka dari itu ada beberapa negara yang memiliki 4 musim dan ada juga yang hanya memiliki 2 musim, termasuk negara kita Indonesia. Itu dikarenakan karena negara kita terletak di garis khatulistiwa. Itu adalah akibat dari revolusi bumi yang pertama, yaitu adanya pergantian musim. Kemudian yang kedua adalah adanya gerak semu tahunan matahari. Nah, kalau kalian perhatikan, ternyata matahari dari bulan ke bulan itu seolah-olah bergerak. Jika kita perhatikan ya, sebenarnya matahari itu tidak bergerak, dia hanya berputar pada porosnya dan tidak kemana-mana. Tapi kok seolah-olah matahari itu berpindah ya? Nah, itu dikarenakan karena bumi kita itu berputar mengelilingi matahari. Makanya seolah-olah setiap bulan itu matahari memiliki posisi yang berbeda-beda. Di bulan Juni berbeda, di bulan Juli berbeda, dan seterusnya. Itu akibat revolusi bumi yang kedua. Yang ketiga yaitu terjadinya perbedaan lamanya siang dan malam. Nah, kalau tadi sebelumnya pada rotasi bumi itu kan mengakibatkan terjadinya siang malam. Nah, kalau akibat dari revolusi bumi ini adalah lamanya siang dan malam. Jadi kalau rotasi tadi mengakibatkan terjadinya siang dan malam, kalau revolusi itu mengakibatkan perbedaan lamanya siang dan malam.
Nah, mengapa ya beberapa negara itu mengalami siang yang sangat panjang dan beberapa negara lain mengalami malam yang pendek ataupun kebalikannya? Nah, hal itu ternyata dikarenakan bumi kita itu berputar mengelilingi matahari. Jadi lamanya siang di daerah Asia dan di Eropa itu berbeda. Ya, itu dikarenakan karena bumi mengelilingi matahari. Nah, yang keempat yaitu adanya perubahan rasi bintang. Jika kita lihat di langit kita di malam hari itu terdapat banyak sekali bintang. Nah, itu yang dinamakan rasi bintang. Nah, seperti apa? Seperti Scorpio, Capricorn, Aries, dan seterusnya. Kalau kita lihat setiap bulan ia akan berbeda ya, setiap malamnya bentuknya itu bintangnya beda-beda. Nah, kenapa bisa seperti itu? Itu karena bumi kita selalu berpindah tempat. Nah, kenapa kok bisa berpindah tempat? Karena bumi berputar mengelilingi matahari. Makanya kita bisa melihat rasi bintang yang berbeda-beda. Nah, kemudian akibat yang kelima yaitu kalender Masehi. Nah, maksudnya bagaimana, Us? Nah, ternyata pergerakan bumi mengelilingi matahari itu bisa kita jadikan acuan dalam penanggalan. Itu kita sebut dengan kalender Masehi. Nah, masih ingat kan tadi ketika sekali berevolusi, sekali mengelilingi matahari, bumi memerlukan waktu selama 365 hari atau 1 tahun. Tapi jika kita lihat ya, itu ada yang mengganjal. 1/4 ini digunakan untuk apa? Maksudnya bagaimana? Nah, ternyata dalam 4 tahun sekali akan ada penambahan tanggal. Biasanya jatuh pada bulan Februari. Pada tanggal 29 Februari, makanya setiap tanggal 29 Februari itu terjadi dalam 4 tahun sekali. Nah, itu adalah akibat dari revolusi bumi, yaitu adanya pergantian musim, terjadinya gerak semu tahunan matahari, terjadinya perbedaan lamanya siang dan malam, dan juga adanya perubahan rasi bintang dan kalender Masehi. Nah, selanjutnya yaitu gerhana bulan. Kalian pernah melihat bulan purnama? Nah, kalau tiba-tiba bulan purnamanya menghilang, kira-kira kenapa ya? Nah, apakah bulan purnamanya dimakan raksasa? Nah, ternyata tidak. Ketika terjadi bulan purnama lalu tiba-tiba bulannya menghilang, bukan berarti bulannya dimakan oleh raksasa ya. Nah, ternyata pada saat itu terjadi fenomena alam yang sangat menarik, yaitu gerhana bulan. Jadi bukan berarti bulannya dimakan oleh raksasa ya. Nah, anak-anak, gerhana bulan itu apa? Gerhana bulan adalah peristiwa terhalangnya cahaya matahari yang menuju ke bulan akibat dari bayang-bayang bumi. Jadi cahaya matahari terhalang oleh bumi ketika akan menuju ke bulan. Gerhana bulan terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan terletak pada satu garis lurus. Nah, ini adalah contohnya. Jadi gerhana matahari itu terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan terletak pada satu garis lurus. Jadi cahaya matahari yang ingin dipancarkan ke bulan terhalang oleh bumi. Ini disebut dengan gerhana bulan. Nah, gerhana bulan terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan terletak pada satu garis lurus ya anak-anak. Nah, inilah kenapa bisa terjadi gerhana bulan. Nah, jika kita perhatikan di situ ada bayangan yang sangat gelap. Ada bayangan yang sangat gelap ya di sini. Dan juga ada bayangan yang agak pudar atau samar-samar. Bayangan yang sangat gelap itu bisa kita sebut dengan bayangan inti atau umbra. Jadi di sini ini adalah bayangan gelap. Ini kita sebut dengan umbra. Sedangkan bayangan yang samar-samar ini kita sebut dengan penumbra. Jadi bayangan samar-samar atau semu ini disebut penumbra. Nah, jadi gampangnya umbra itu yang gelap banget, kalau penumbra itu yang samar-samar. Kemudian jenis-jenis gerhana bulan. Gerhana bulan yang pertama adalah gerhana bulan penumbra.
Pada gerhana ini seluruh bagian bulan berada di bagian penumbra sehingga bulan masih dapat terlihat dengan warna yang suram. Kemudian jenis gerhana bulan yang kedua yaitu gerhana bulan sebagian. Pada gerhana ini bumi tidak seluruhnya menghalangi bulan dari sinar matahari, sedangkan sebagian permukaan bulan yang lain berada di daerah penumbra, sehingga masih ada sebagian sinar matahari yang sampai ke permukaan bulan. Kemudian yang ketiga yaitu gerhana bulan total. Nah, pada gerhana ini semua bagian bulan akan tertutup oleh bayangan bumi sehingga bulan akan tampak tertutup semua. Gerhana yang kedua yaitu gerhana matahari. Ternyata gerhana matahari pernah terjadi di Indonesia yaitu pada tanggal 9 Maret 2016. Sebenarnya gerhana matahari itu apa? Gerhana matahari itu terjadi ketika terhalangnya cahaya matahari ke bumi oleh bulan. Jadi posisinya matahari, bulan, dan bumi terletak pada satu garis lurus. Nah, ini adalah contoh gambar dari gerhana matahari. Nah, di sini kalian perhatikan matahari, kemudian bulan dan juga bumi terletak pada satu garis lurus. Kalau tadi di gerhana bulan itu yang di tengah adalah bumi, kemudian bulan. Kalau di gerhana matahari urutannya adalah matahari, bulan dan juga bumi. Lalu jenis-jenis gerhana matahari yang pertama, gerhana matahari sebagian, yaitu terjadi ketika bulan berada tidak tepat di tengah-tengah garis antara matahari dan bumi, sehingga hanya menutupi sebagian matahari, jadi masih terlihat mataharinya. Kemudian yang kedua yaitu gerhana matahari cincin. Ketika bulan berada tepat di tengah-tengah matahari dan bumi, tetapi ukuran tampaknya lebih kecil dibandingkan dengan ukuran tampak matahari. Nah, jadi pinggiran mataharinya terlihat sebagai cincin yang sangat terang dan mengelilingi bulan yang tampak sebagai bundaran gelap. Itu adalah gerhana matahari cincin. Dan yang terakhir yaitu gerhana matahari total. Itu terjadi ketika umbra bulan menutupi bumi. Nah, kalian masih ingat ya tadi umbra itu adalah bayangan yang sangat gelap. Nah, bayangan yang gelapnya itu tadi menutupi bumi. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis gerhana matahari. Kemudian kalau kita perhatikan antara gerhana bulan dan gerhana matahari itu terdapat beberapa perbedaan. Nah, jika di gerhana bulan yang pertama terjadi ketika posisi bumi terletak di antara matahari dan bulan, sehingga bulan memasuki daerah bayangan gelap bumi. Jadi di gerhana bulan tadi posisinya adalah matahari, kemudian bumi, lalu bulan pada satu garis lurus. Kemudian gerhana bulan terjadi ketika malam hari. Posisinya yaitu tadi matahari, bumi, bulan berada pada satu garis. Kemudian gerhana bulan terjadi pada waktu malam hari dan lebih dari 1 jam. Dan penampakan bulan tampak berwarna merah karena efek dari atmosfer bumi. Kemudian jika gerhana matahari yaitu terjadi ketika posisi bulan terletak di antara matahari dan bumi sehingga menghalangi sebagian atau seluruh sinar matahari. Jadi kalau gerhana matahari itu bulannya terletak di antara matahari dan bumi. Gerhana matahari terjadi pada waktu pagi hari, siang hari, dan juga sore hari. Kemudian posisinya yaitu matahari, bulan, bumi berada pada satu garis yang lurus. Nah, gerhana matahari tadi bisa terjadi pada waktu pagi, siang, sore, dan hanya beberapa menit saja. Kalau di gerhana bulan tadi kan hampir 1 jam dan terjadi di malam hari. Kalau gerhana matahari itu bisa terjadi di waktu pagi, siang, maupun sore. Kemudian penampakannya dari matahari itu tampak berwarna merah karena cahaya yang berasal dari korona dan semburan gas. Nah, itu tadi ya materi hari ini. Tadi kita sudah belajar tentang rotasi bumi, revolusi bumi, gerhana bulan, dan juga gerhana matahari. Semoga materi ini bermanfaat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.